Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Zanurhaliza, NPM 1913053010 dari semester 3D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar hak asasi manusia atau HAM. Pengertian dan hakikat hak asasi manusia. HAM merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh dalam Undang-Undang UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, hakikat kehormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Upaya penghormatan, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, dan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perorangan, tidak boleh merusak kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Karena itu, pemenuhan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM, kewajiban asasi manusia, dan TAM, tanggung jawab asasi manusia, dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat dari HAM adalah keterpaduan antara HAM, KAM, dan TAM yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Bila ketiga unsur asasi HAM, KAM, dan TAM yang melekat pada setiap tiga individu manusia, baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global tidak berjalan secara seimbang, dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat manusia. Bentuk-bentuk hak asasi manusia. Secara universal, pembagian hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Hak asasi pribadi atau personal right, yaitu meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. B. Hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya. C. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah atau yang disebut right of legal equality. Yang D. Hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih, memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, dan sebagainya. E. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan, dan perlindungan atau prosedur right, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Instrumen HAM. Instrumen HAM yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Pancasila, 2 Dede Rosyada, DKK, Pendidikan Kewarganegaraan, Civic Education, nilai-nilai Pancasila yang terwujud dalam 5 sila merupakan landasan bagi pengembangan
hak asasi manusia. Pancasila terutama sila kedua menjadi dasar normatif bagi pengembangan hak asasi manusia. Sila kedua Pancasila mengembangkan pedoman bahwa bangsa Indonesia mengakui sepenuhnya kebersamaan, harkat, dan martabat manusia. B. Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat sesuatu menyatakan yang mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa dalam jiwa bangsa Indonesia sudah tertanam bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara universal semua bangsa menginginkan adanya kemerdekaan dan kebebasan tanpa membedakan agama, etnis, golongan. Dengan pernyataan tersebut telah membuktikan bahwa negara Indonesia mendukung dan mengakui sepenuhnya hak asasi manusia diberlakukan di seluruh dunia. Selain tercantum dalam pembukaan, dalam batang tubuh UU nomor 1945 hak-hak tersebut diatur sebagai berikut. Pasal 27 ayat 1 hak atas kesamaan hukum dan pemerintah. 2 pasal 27 ayat 2 hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3 pasal 27 ayat 3 hak untuk membela negara. 4 pasal 28 kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran. Yang kelima pasal 28A sampai J hak asasi manusia. Ke-6 pasal 29 ayat 2 kemerdekaan beragama dan beribadah. Ke-7 pasal 30 hak atas usaha pertahanan dan keamanan negara. 8 pasal 31 hak mendapatkan pendidikan. Yang ke-9 pasal 32 hak mengembangkan dan memelihara kebudayaan. Yang ke-10 pasal 33 hak kehidupan ekonomi. Yang ke-11 pasal 34 hak atas jaminan sosial. Yang C, ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia yang berisi piagam hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Hak yang diatur dalam ketetapan tersebut adalah 1. Bab 1 tentang hak untuk hidup 5. Yang kedua, bab 1 tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, bab 3 tentang hak mengembangkan diri. Keempat, bab 4 tentang hak keadilan. Yang kelima, bab 5 tentang hak kemerdekaan. Yang keenam, bab 6 tentang hak atas kebebasan informasi. Ketujuh, bab 7 tentang hak keamanan. Yang kedelapan, bab 8 tentang hak kesejahteraan. D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini selain mengatur hak asasi manusia juga mengatur kewajiban, tugas, dan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3. Hak mengembangkan diri. 4. Hak memperoleh keadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa nyaman. 7. Hak kesejahteraan. 8. Hak turut serta dalam pemerintah. Hak wanita. Dan 9. Hak anak. Yang E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini mengharapkan terwujudnya peradilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia digunakan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia. D. Lembaga Perlindungan HAM. Yang A. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk dengan Kepres nomor 50 tahun 1993, kemudian mengalami beberapa penyesuaian setelah dikeluarkannya UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di dalamnya mengatur Komnas HAM bab 8 pasal 7599. Yang B. Ke Pengadilan HAM. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan UU tersebut diatur bahwa peradilan hak asasi manusia merupakan peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
Yang ke C, Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Lembaga Bantuan Hukum adalah organisasi independen yang memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Lembaga ini biasanya dikelola secara mandiri oleh para aktivis yang memiliki kepedulian tinggi untuk memajukan penegakan keadilan. Mereka membantu para korban kejahatan HAM atau pihak-pihak lain yang mengalami ketidakadilan hukum. Yang di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum dibentuk oleh perguruan tinggi yang mempunyai fakultas hukum. Hal ini dilakukan salah satu perwujudan tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan lembaga ini diharapkan bisa membantu masyarakat, terutama pihak-pihak yang sedang memperjuangkan keadilan hukum dan HAM. Upaya penegakan HAM, upaya penegakannya. HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat luas. Di lingkungan masyarakat luas, upaya penegakan HAM dapat dilakukan antara lain: A. Tidak mengganggu ketertiban. B. Saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia. C. Menghormati keberadaan masing-masing. D. Berkomunikasi dengan baik dan sopan. E. Ikut membantu ketersediaannya masyarakat dalam hidup berdampingan secara damai, saling menyayangi tanpa membedakan agama, ras, keturunan, dan pandangan politiknya, serta kelompok besar tidak memaksakan kehendaknya terhadap kelompok kecil dan sebaliknya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia wajib mendukung adanya upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan HAM. Dukungan tersebut dapat ditunjukkan antara lain dengan sikap yang A. Menghormati dan melaksanakan instrumen HAM. B. Membantu terlaksananya program penyuluhan hak asasi manusia. C. Mendengarkan dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM. D. Ikut serta mensosialisasikan hukum dan HAM. E. Menghargai hak-hak kaum perempuan. F. Membantu terlaksananya perlindungan hak anak. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Secara universal, pembagian hak asasi manusia adalah A. Hak asasi pribadi. B. Hak asasi ekonomi. C. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan sama dalam hukum dan pemerintah. D. Hak asasi politik. E. Hak asasi sosial dan kebudayaan. F. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Baik, sekian dan terima kasih.